Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Imam Sohwan SPD MPD selaku dosen mata kuliah pendidikan seumur hidup yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom diskusi pada pagi hari ini. Adapun topik yang kami bahas adalah pendidikan seumur hidup di masa orang dewasa. Perkenalkan, saya Chandra Kirana, saya selaku moderator untuk membimbing jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Bina Karina, Grasal Wadifah Firlia Marta, serta Ninda Cahani. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah pertama, yaitu sesi pembukaan, yang kedua adalah sesi penyampaian materi, dan yang ketiga adalah sesi penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjutkan acara yang kedua yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Pengertian pendidikan seumur hidup. Menurut Stephens, pokok pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan yang sistematik, terorganisir untuk instruction, studi, dan learning di setiap kesempatan sepanjang hidup mereka. Menurut Silva, pendidikan seumur hidup berkenaan dengan prinsip pengorganisasian yang akhirnya memungkinkan pendidikan untuk melakukan fungsinya, yaitu proses perubahan yang menuntut perkembangan individu. Pengertian orang dewasa. Menurut Sujarwo, orang dewasa adalah orang yang telah memiliki banyak pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan mengatasi permasalahan hidup secara mandiri. Menurut Harlock, orang dewasa adalah seorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya di masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Menurut Drake-Wainwright dan Merriam, orang dewasa diartikan sebagai orang yang telah memiliki kematangan fungsi-fungsi biologis, sosial, dan psikologis dalam segi-segi pertimbangan, tanggung jawab, dan peran dalam kehidupannya. Menurut Dugan Laird, mengatakan bahwa andragogy mempelajari bagaimana orang dewasa belajar. Pendidikan seumur hidup di masa orang dewasa. Setiap orang bisa belajar kapanpun, bisa belajar asal apa yang dilihatnya, didengarnya, dirasakannya, dialaminya sebagai wadah pendidikan di dalam jenis, jenjang, serta waktu. Orang dewasa yang harus menerima pendidikan, baik pendidikan informal maupun non-formal, misalnya pendidikan pada bentuk keterampilan, kursus, penataran, serta sebagainya. Penerapan pendidikan seumur hidup di masa orang dewasa. Pendidikan orang dewasa wajib dikembangkan secara maksimal, serta berisikan program penyegaran balik atau refreshing, serta latihan pengulangan atau remedial pelatihan. Sehingga bisa menolong mereka dalam beradaptasi di situasi pekerjaan yang baru, melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan kultural, serta memanfaatkan ketika senggang seefisien mungkin. Orang dewasa belajar dengan cara yang signifikan, berbeda dengan cara-cara anak dalam memperoleh tingkah laku baru. Bentuk penerapan pendidikan seumur hidup di masa orang dewasa yang terdiri dari 1. Hukum belajar, 2. Penetapan tujuan, 3. Mengembangkan sikap idealisme dan minat, 4. Mengembangkan kemampuan, 5. Mendiskusikan isu kontroversial, dan yang terakhir pembentukan kebiasaan. Tahapan proses belajar yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar terdiri dari 1. Motivasi, 2. Perhatian pada pelajaran, 3. Menerima dan mengingat, 4. Reproduksi, yang kelima generalisasi, dan terakhir melaksanakan tugas belajar dan umpan balik. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan yaitu, pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia yang membantu meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya. Dan juga pendidikan orang dewasa harus dikembangkan secara maksimal agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi-situasi pekerjaan yang baru, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kultural, dan memanfaatkan waktu senggang seefisien mungkin. Saran dari kami yaitu pendidikan tidak hanya berhenti pada pendidikan formal, pendidikan juga dapat dilakukan sepanjang hayat. Di dalam pendidikan seumur hidup kita dapat mengembangkan skill secara optimal yang berguna untuk menunjang pendidikan formal dengan pengembangan kepribadian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.